Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali kepada kita semua dalam renungan harian kita pada hari ini. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam renungan pada hari ini. Tentunya renungan ini semoga menguatkan iman, membesarkan pengharapan dan cinta kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekuatan kami, perkenankanlah kami mengalami kekuatan yang tersimpan dalam sabda-Mu, dan semoga kami dengan setia menjaga janji penyelamatan-Mu bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Kami bersyukur atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami, dan secara istimewa atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini. Semoga firman yang kami dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini boleh menjadi pelita dalam langkah hidup kami, untuk menuju kepada kebahagiaan, keselamatan putra-putrimu yang Kau janjikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan pertama kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 10 sampai 19. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhatian untung utang piutang dengan daku selain kalian. Di Tesalonika aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kelimpahannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah.
ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 15. Jika kalian tidak setia mengurus mamon yang durhaka, siapakah yang mau mempercayakan harta sejati kepadamu? Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kema abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin merangkum pesan-pesan dua bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini dalam satu tema, menemukan hidup berkelimpahan di masa pandemik ini. Kita merenungkan tema ini untuk meneguhkan kembali iman kita semua sebagai anak-anak Allah, bahwa sekalipun kita harus mengalami masa pandemik seperti saat ini, namun kita sesungguhnya tetaplah orang-orang, tetaplah anak-anak Allah yang hidup berkelimpahan di hadapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengukur hidup kita dari kacamata mamon, memang kita akan menilai bahwa hidup kita sesungguhnya berkekurangan. Kalau kita menilai hidup kita dari materi, dari kekayaan dunia, maka kita akan mengatakan pada masa pandemik ini, kitalah orang-orang yang berkekurangan. Dan itu memang dapat dimengerti, karena memang ada begitu banyak hal yang mungkin kita alami sebagai pengalaman kehilangan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin kehilangan orang-orang yang kita sayangi dalam hidup kita, mungkin anggota keluarga kita yang sedang sakit, atau juga mungkin yang telah pergi kembali kepada Bapa di surga. Kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita termasuk orang-orang yang di PHK. Penghasilan kita tidak seperti hari-hari kemarin. Usaha kita mungkin goncang. Dan ada begitu banyak hal lain lagi yang membuat kita merasa hidup kita ini berkekurangan pada masa pandemik ini. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan kita sekalian
dari kacamata materi, dari kacamata mamon, dari kacamata kekayaan dunia, kita memang orang-orang berkekurangan. Tapi dari kacamata ilahi, dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, kita sesungguhnya orang-orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Mari kita lihat satu persatu dari dua bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Kita mulai dari bacaan yang pertama. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan ada 3 pesan rohani yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pesan yang pertama ialah hendaklah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan sekalipun kita harus mengalami rupa-rupa penderitaan, kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah salah satu surat dari 4 surat yang ditulis Rasul Paulus dari dalam penjara. Dan kita semua tentunya tahu bagaimana hidup dalam penjara. Kita terbatas, tidak boleh melakukan banyak hal. Hidup kita diatur, makan pun kita terbatas dan lain sebagainya. Secara singkat hidup dalam penjara menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan bagi banyak orang. Namun yang menarik dari Rasul Paulus adalah sekalipun ia berada di dalam penjara, ia tidak bebas, ia terkurung. Mungkin makanya pun pas-pasan, namun dalam keadaan seperti ini dia mampu melihat kebaikan-kebaikan orang Filipi selama ia melayani di tengah-tengah mereka. Sekalipun Paulus dalam penjara, namun ia mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan orang lain yang ia alami di dalam kehidupannya. Bahkan Paulus menegaskan, sekalipun dalam kekurangan ataupun dalam kelimpahan, dia sendiri percaya bahwa Allah yang telah menanggung kehidupannya. Ia meletakkan segala perkara di tangan Tuhan. Nah, di sini Paulus mau mengajak jemaat di Filipi agar mereka sekalipun berada dalam kesulitan, berada dalam kesusahan, dalam pergumulan, hendaklah mereka mampu melihat kehadiran Allah, melihat cinta kasih Allah, mengalami kemurahan hati Allah dalam hidup mereka lewat kehadiran orang-orang baik yang memberikan pelayanan dan perhatian kepada mereka. Kalau kita renungkan pada 7 bulan, 8 bulan terakhir ini kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Kita memang tidak berada dalam penjara-penjara tertentu seperti di Salemba atau di penjara-penjara lain. Tapi COVID-19 ini menjadi sebuah penjara bagi kita. Kita tidak bebas melakukan banyak hal. Kita tidak bebas untuk mencari sesuatu yang kita inginkan. Dan bahkan kehidupan kita pun terkurung di tempat kita masing-masing. Namun apakah dalam pengalaman yang sulit seperti ini kita masih bisa menemukan, masih bisa mengalami, masih bisa melihat kasih Tuhan, masih bisa bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan kita. Ini pesan pertama dari Rasul Paulus untuk kita semua. Hendaklah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun kita harus mengalami rupa-rupa pencobaan termasuk COVID-19 pada kesempatan ini. Pesan kedua dari Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi untuk mereka senantiasa bertekun di dalam iman akan Tuhan. Dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena baik dalam suka maupun dalam duka, kehidupan kita senantiasa berada di dalam kasih-Nya. Pesan yang ketiga dari bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi untuk jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan dan hati banyak orang. Bahkan Paulus menegaskan dengan sangat bagus, Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita di saat engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara dan saudari para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ini 3 pesan rohani yang pertama dari bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Yang pertama, Paulus mengajak kita untuk bersyukur, bersukacitalah selalu dalam Tuhan, sekalipun kita berada dalam situasi, dalam keadaan seperti saat ini, di saat pandemik ini. Yang kedua, di saat pandemik ini, hendaklah iman kita tidak goyah akan Tuhan. Kita tetap selalu setia, percaya
dan serahkan kehidupan kita kepadanya. Dan pesan ketiga di masa pandemik ini adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Supaya apa? Supaya Allah memenuhi hidupmu dengan kelimpahan berkat yang kau butuhkan dalam kehidupan kamu setiap hari. Inilah orang-orang yang hidup berkelimpahan di dalam Tuhan dalam masa pandemik ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian maka kalau kita merenungkan kehidupan kita kurang-kurangnya pada 7-8 bulan terakhir ini di masa pandemik ini, ada begitu banyak hal yang kita rasa sebagai sebuah kekurangan. Ada begitu banyak hal kita rasakan sebagai sebuah derita. Ada begitu banyak hal kita merasa bahwa kita tidak hidup dalam keadaan seperti yang kita inginkan. Namun sekali lagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita sekalian lewat suratnya kepada jemaat di Filipi, agar dalam keadaan apapun juga, jangan pernah kita berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan senantiasa perintahkan, yang Tuhan senantiasa ajarkan, yang Tuhan senantiasa minta untuk kita sebagai putra-putrinya untuk melakukannya. Kita dengarkan kesaksian Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi, bagaimana ia dengan setia sekalipun dalam penjara untuk mengirimkan berita kepada jemaat di Filipi, untuk mengucap syukur kepada jemaat di Filipi. Bahkan saya yakin dan percaya ia juga mendoakan mereka. Mengapa? Karena Rasul Paulus begitu menyadari betapa besarnya kasih, perhatian, dukungan, mungkin juga doa-doa jemaat di Filipi untuk dia yang berada di dalam penjara. Disinilah kita melihat kesaksian hidup Rasul Paulus yang sangat indah untuk kita sekalian, bahwa dalam keadaan apapun juga Paulus mengingatkan, mari kita tanggungkan segala perkara kita di dalam Tuhan. Dialah kekuatan kita, dialah perisai kita, dialah andalan dalam hidup kita. Dan tak satu pun, kata Paulus, yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan, sakit penyakit, atau apapun juga tidak akan mampu memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Oleh karena itu, atas kesadaran iman seperti inilah Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan kepada kita sekalian pada kesempatan ini, sekalipun sekarang mungkin kita berada dalam pengalaman kemiskinan, pengalaman kekurangan, pengalaman sakit, pengalaman penderitaan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun kasih Tuhan tetap selalu ada untuk bersama kita. Ketika kita sampai pada kesadaran seperti ini, maka sekali lagi disinilah kita menemukan yang namanya kelimpahan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita di masa pandemik ini. Kehidupan manusia tidak diukur dari harta dunia yang kita miliki, namun kehidupan manusia diukur dari harta rohani yang dimilikinya dalam kehidupannya setiap hari di hadapan Tuhan dan sesama. Sekali lagi para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, inilah pesan-pesan Rasul Paulus untuk kita sekalian dari bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi yang sudah kita renungkan bersama, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita sekalian akan 3 pesan rohani yang penting untuk selalu kita simpan, kita hayati dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama yaitu bersyukur di dalam derita, dalam kesulitan, berpegang teguhlah pada Tuhan untuk selalu percaya kepadanya, dan belajarlah setia untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Dalam pengalaman masa pandemik ini di Paroki Saya Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta, memang ada begitu banyak orang yang menelpon, mengirim WhatsApp untuk menceritakan bagaimana mereka mengalami kesulitan di masa pandemik ini. Mereka menceritakan ada pengalaman di mana mereka tidak lagi mendapatkan pekerjaan, mereka di PHK. Hidup mereka tentunya tidak seperti hari-hari kemarin secara ekonomi. Namun ketika bercerita lewat telepon
lewat WA pada kesempatan itu, saya selalu memberikan jawaban kepada mereka bahwa kita mesti bersyukur dalam hidup ini, bahwa Anda masih bisa hidup, masih bisa berkumpul bersama keluarga, masih bisa makan. Itulah tanda kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita semua. Sehingga saya pun sebagai seorang Romo, sekalipun tidak banyak waktu seperti hari-hari kemarin, bisa melayani umat dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun pada kali ini, di masa pandemik ini, sekalipun hanya dari ruangan kerja saya berusaha untuk memberikan pelayanan kepada umat lewat Zoom, lewat Google Meeting. Untuk apa? Untuk menyapa umat sekalian, memberikan kekuatan kepada umat sekalian, sekalipun dalam keterbatasan waktu, dalam keterbatasan sarana prasarana untuk berjumpa dengan Anda, dengan umat selama ini. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada umat. Tidak ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang saya boleh lakukan, namun mendoakan mereka dalam Ekaristi, menyampaikan doa-doa saya untuk keluarga-keluarga dalam doa-doa singkat rosario yang saya selalu lakukan setiap hari. Saya berbuat baik untuk umat, untuk orang-orang yang menitipkan doa untuk didoakan pada masa-masa sulit ini. Sehingga saya sering mengatakan kepada umat ketika mereka bercerita tentang pengalaman mereka lewat telepon atau lewat WA seperti itu, saya hanya mengajak umat sekalian untuk marilah melihat bahwa sekalipun kita berada dalam masa-masa sulit seperti ini, namun ternyata di antara kita tidak ada yang berkekurangan. Kita tetap masih bisa makan, pakaian kita cukup. Kita masih bisa melakukan sesuatu sekalipun dari tempat kita. Dan inilah menjadi bukti bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga saya sering mengatakan kepada umat, jangan kita ukur kehidupan kita dari uang, dari materi, dari makanan, tapi kita mengukur hidup kita, bagaimana Tuhan mencintai kita lewat anugerah hidup, lewat nafas hidup, lewat kesehatan yang Tuhan bisa berikan kepada kita sampai pada kesempatan ini. Pengalaman-pengalaman sederhana seperti ini kiranya meneguhkan iman kita untuk tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam masa sulit ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemarin ada seorang yang menelpon saya untuk mengatakan, Romo, sampai kapan semua ini akan berakhir? Apakah ini kutukan Tuhan untuk kita umatnya? Saya katakan kepada mereka, kepada yang menelpon itu, peristiwa pandemik ini bukanlah kutukan kepada kita, namun adalah peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia yang menandakan kelemahan-kelemahan kita manusia. Tuhan ingin mengajak kita di masa pandemik ini untuk semakin menyadari kita ini kecil, kita ini lemah di hadapan Tuhan, tidak punya kekuatan apa-apa kalau bukan Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan dalam kehidupan kita. Sehingga saya katakan kepada orang yang menelpon kemarin, bersyukurlah bahwa Anda masih bisa kerja, masih bisa melayani di apotek, Anda bisa melayani banyak orang yang datang silih berganti untuk membeli obat-obatan di tempat Anda. Itu bukti bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tentunya kita berdoa supaya rahmat berkat Tuhan cepat tercurah dalam hidup kita agar kita cepat dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik, kita masuk dalam 3 pesan Injil untuk kita sekalian pada kesempatan ini. Untuk bagaimana kita menemukan kelimpahan hidup di masa pandemik ini. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Yesus mengingatkan kita sekalian. Yesus tidak membenci mamon. Yesus tidak mengatakan jangan kamu peduli dengan mamon. Namun Yesus mengajak kita sekalian, marilah kita menggunakan mamon itu. Untuk apa? Untuk semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mamon adalah bagian dari kehidupan kita. Namun jangan sampai kita memberhalakan mamon, mentuhankan mamon. Mamon hanyalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin dekat dengan Dia dan menemukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam bacaan Injil tadi Yesus katakan, kita bangun persahabatan dengan mamon, supaya ketika mamon itu tidak berdaya lagi untuk menolong saudara, maka engkau akan menemukan di sana tentang keabadian, tentang hidup yang bahagia bersama Allah. Artinya apa? Yesus mengatakan kepada kita sekalian di masa pandemik ini, mari kita gunakan harta dunia kita gunakan materi kita gunakan kekayaan kita untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan beri kita kekayaan bukan untuk kita berfoya-foya, untuk kita bermegah-megah, untuk kita menyombongkan diri. Namun Tuhan beri kita kekayaan,
Tuhan beri kita harta dunia, agar dengan harta itu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menemukan Tuhan lewat apa? Lewat kerelaan kita untuk berbagi. Kita gunakan kelimpahan berkat kita untuk menolong orang-orang miskin. Kita gunakan kelimpahan berkat kita untuk menghidupkan orang lain. Kita gunakan berkat-berkat kita yang Tuhan berikan dalam bentuk materi itu untuk apa? Untuk memberikan penghidupan kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan. Ada ungkapan mengatakan begini, uang itu dapat membeli buku, tetapi tidak dapat membeli pengetahuan. Uang itu dapat membeli obat, tetapi uang tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli mobil, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang dapat membeli rumah, tapi uang tidak bisa membeli kesetiaan dan keutuhan kasih. Nah, saudara dan saudari para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ini pesan pertama dari Injil. Orang yang menemukan hidup berkelimpahan dalam Tuhan di masa pandemik ini adalah orang yang mampu menggunakan mamon, menggunakan harta dunia yang Tuhan berikan kepadanya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi kepada sesama. Pesan Injil yang kedua untuk kita sekalian, agar kita boleh menemukan kelimpahan hidup di masa pandemik ini, Yesus mengingatkan kita untuk marilah kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena apa? Orang setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Uang 100.000 itu berasal dari 1 rupiah. 100.000 tidak terbentuk menjadi 100.000 bila tidak ada 1 rupiah di dalamnya, atau 5 rupiah di dalamnya, atau 10 rupiah di dalamnya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, pesan dari Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Yesus meminta kita untuk marilah kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ada banyak orang di masa pandemik ini mengeluh, Romo, saya punya gaji tidak sebesar hari-hari kemarin sebelum pandemik. Romo, saya punya omset, saya punya pendapatan, saya punya usaha, tidak seperti hari-hari kemarin sebelum pandemik. Sekarang benar-benar berkurang, sekarang benar-benar tidak seperti hari-hari kemarin. Semuanya serba berkekurangan. Nah, disinilah Yesus mengajak kita sekalian. Sekalipun engkau menemukan hal-hal kecil, mungkin penghasilan Anda tidak seperti hari-hari kemarin, hidup Anda pun mungkin terbatas. Apakah Anda masih menemukan kehendak Tuhan dan masih bisa setia dalam perkara-perkara kecil itu atau tidak? Karena saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah tidak setia dalam perkara-perkara kecil, jangan berharap kita bisa setia dalam perkara-perkara besar. Seperti sekarang di bulan Oktober, orang masih setia dalam doa rosario. Kalau Anda sudah tidak setia dalam perkara kecil, buat tanda salib, doa rosario, maka pasti perkara-perkara besar, seperti doa yang besar-besar, seperti doa yang panjang-panjang, doa syukur dengan penuh sukacita, maka pasti itu menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sekali lagi hari ini pesan kedua dari Injil, agar kita boleh menemukan kelimpahan hidup masa pandemik ini, jangan mengeluh dengan hal-hal kecil, tapi belajarlah setia dalam hal-hal yang kecil, dalam perkara-perkara yang kecil. Karena apa? Karena orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang bahagia itu tidak lahir sendirinya dalam keadaan besar. Setiap manusia dilahirkan mulai dari kecil. Kita semua berawal hidup kita dari merangkak, dari tidak punya apa-apa. Kita menjadi besar, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa mencari nafkah dalam hidup kita. Kemudian kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi saudara dan saudari, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita sekalian, jangan pernah lupa dan jangan pernah lalai dan abaikan perkara-perkara yang kecil dalam hidup saudara. Kadang dalam hidup berkeluarga pun sering terjadi masalah-masalah yang besar. Bahkan terjadi sampai pada perceraian. Biasa disebutkan hanya masalah-masalah kecil. Misalnya karena kita tidak berani untuk mendengarkan, tidak berani untuk mengampuni, tidak berani menerima pasangan kita. Karena apa? Kita tidak setia dalam perkara-perkara itu. Karena itu sekali lagi Yesus ingatkan pada kesempatan ini. Mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam pengampunan. Setia dalam cinta kasih. Setia dalam memberi. Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil ini, kita bisa membangun menara kehidupan kita yang besar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pesan yang ketiga dari Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, agar kita boleh menemukan hidup yang berkelimpahan di masa pandemik ini, mari kita belajar membuat pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam Injil hari ini, Yesus ingatkan, tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan,
kepada Mammon, dan kepada Allah. Karena pasti satu kita abaikan, satu kita dengarkan, satu kita setia, satu kita tidak setia. Oleh karena itu dalam kehidupan kita Yesus mengajak agar kita boleh menemukan kelimpahan dalam hidup kita di masa pandemik ini. Mari kita buat pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tentunya Tuhan mengajak kita semua untuk apa? Untuk menomor satukan Tuhan sebagai pilihan yang utama dan pertama dalam hidup kita. Kita memang butuh uang, kita butuh harta, kita butuh rumah, kita butuh mobil, kita butuh segalanya dalam hidup kita. Namun hari ini Yesus ingatkan itu bukanlah segala-galanya dalam hidup kita. Yang menjadi segalanya dalam hidup kita tidak lain hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu bacaan Injil hari ini Yesus ingin mengajak kita semua, sama seperti bacaan pertama tadi, bagaimana kita belajar menemukan kehendak Allah dalam seluruh realitas kehidupan kita. Kalau kita berkekurangan, kita belajar menemukan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalaupun kita berkelimpahan, kita belajar menemukan Tuhan dalam kelimpahan hidup yang kita alami, yang kita terima, yang berasal dari Tuhan sendiri. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih. Sekali lagi bacaan Injil hari ini, Yesus dengan sangat jelas mengajak kita sekalian sebagai putra-putri kesayangannya. Agar di masa pandemik ini, jangan pernah kita lari daripadanya. Jangan pernah kita merasa kecewa, kita merasa putus asa. Karena memang di masa pandemik ini ada juga satu dua umat yang mengeluh, Romo, apakah Tuhan sudah tidak mendengarkan doa-doa kita? Apakah Tuhan sudah kehilangan atau kehabisan kasih sayangnya kepada kita umatnya? Mengapa Tuhan membiarkan kita berada dalam pengalaman seperti ini dalam waktu yang begitu panjang, dalam waktu yang begitu lama? Dan kadang membuat kita menjadi malas untuk berdoa, untuk tidak mau mencari Tuhan lagi. Apalagi dalam saat-saat seperti ini Ekaristi hanya dilakukan secara online. Mungkin kita mulai malas untuk ikut Ekaristi. Rosario pun secara online, mungkin kita mulai malas doa Rosario. Dan kegiatan-kegiatan doa lainnya, kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Hari ini Yesus mengingatkan kita sekalian, jangan pernah kita meninggalkan, jangan pernah kita lalai untuk setia mencari Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun lewat media, lewat sarana-sarana yang terbatas seperti ini. Memang kelihatannya kecil, kelihatannya sederhana, namun justru disitulah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil ini setelah kita mendengarkan 3 pesan rohani itu, akhir-akhirnya kita dapat menyimpulkan seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil pada bagian terakhir, Allah mengetahui hatimu. Engkau bisa membenarkan hidupmu di hadapan orang, tapi tidak akan bisa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui hati kita. Artinya apa, saudara dan saudaraku yang terkasih di hadapan Tuhan? Kita belajar untuk hidup jujur. Belajar untuk hidup terbuka di hadapan Tuhan. Karena semuanya bagi Tuhan mungkin. Semuanya bagi Tuhan sangat jelas. Semuanya bagi Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan Tuhan sendiri bersabda, rambut kepala kita pun semua terhitung bagi Tuhan. Dimanapun kita sembunyikan pergumulan kita, dimanapun kita sembunyikan kekayaan dan kelimpahan kita, Tuhan tahu semuanya. Disinilah Tuhan meminta kita sebagai putra-putrinya agar kita belajar untuk terbuka kepada Tuhan, untuk jujur kepada Tuhan, sehingga ketika kita memperoleh begitu banyak berkat dalam hidup kita, kita tidak menyimpan untuk diri kita sendiri saja. Kita tidak menjadi egois dengan berkata, saya berkekurangan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa memberi. Padahal dalam hidup kita sebenarnya berkelimpahan. Tapi kita menutup diri. Saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus ingatkan, engkau bisa menutup diri hadapan manusia, tapi Tuhan tahu apa yang dikandung hatimu. Dan Tuhan tahu engkau berkelimpahan dalam hidup saudara. Karena itu Tuhan katakan, dengan kelimpahan berkat itu, temukanlah Tuhan lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan bagi orang lain dengan apa? Memberi, bersedekah, solider, menghidupkan orang lain dalam kehidupan bersama sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Saya kira saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik, inilah beberapa pesan Injil untuk kita semua.
Semoga kita boleh menemukan hidup berkelimpahan di masa pandemik ini dengan satu keyakinan, satu pengharapan, dengan satu kasih kepada Tuhan, di dalam Tuhan, dan bersama Tuhan. Kita ingat kata-kata Paulus, segala perkara kutanggung di dalam Kristus Yesus yang menguatkan kita semua. Mari kita akhiri renungan kita pada kesempatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Khususnya pada kesempatan ini, kami boleh merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, yang akan menjadi pelita bagi hidup kami dalam perjalanan kami menuju kepadamu untuk mengalami sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan kekal yang Kau janjikan kepada kami. Kami telah merenungkan pesan-pesan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu, yang teguh di dalam iman akan Dikau, dan yang tahu berbuat baik untuk Tuhan dan untuk sesama dalam hidup kami. Kau juga telah mengajarkan kami dalam Injil untuk belajar setia dalam perkara-perkara kecil, karena dengan itulah kami boleh menemukan hal-hal yang besar, mujizat-mujizat yang terindah dalam hidup kami, sebagai sumber sukacita dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Kau juga telah mengajarkan kami bahwa dalam hidup ini, kami boleh menggunakan harta dunia, mamon, kekayaan kami, untuk mengenal Engkau, untuk menemukan Engkau, lewat kerelaan kami untuk berbagi dengan sesama kami. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau mengajak kami semua pada kesempatan ini, agar dalam hidup kami di masa pandemik ini, untuk mampu membuat pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu pilihan yang mengandalkan Dikau di atas segala-galanya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, karena Engkau Allah yang baik dan setia dalam hidup kami, yang meraja atas kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik, khususnya di masa-masa sulit ini, senantiasa dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah
yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan orinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat
untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi lagunya asli, la 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 la
segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu, yang terbaik di hidupku, yang terbaik di Kami menyanyi lagunya asli, la la la.